warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di program yang memberikan edukasi seputar dunia kesehatan dan tentunya untuk membuat keluarga Anda menjadi lebih sehat dari setiap halnya. Dimana lagi kalau bukan di Keluarga Sehat. Dan siang kali ini bersama dengan saya Rima Demensa didampingi oleh narasumber kita yang kali ini hadir langsung dari Rumah Sakit Hermina Serpong. Ini dia Dr. Andre Inigo, spesialis anak. Apa kabar dokter? Baik ya, selamat sore semua ayah bunda. Saya Dr. Andre. Hari ini saya akan menjadi narasumber dan akan membicarakan tentang gangguan tidur pada anak. Baik, sudah dikasih bocoran sedikit ya oleh Dr. Andre bahwa tema kali ini berhubungan dengan gangguan tidur pada anak. Ternyata pemirsa ini menjadi sesuatu yang memang sering sekali dipermasalahkan oleh para orang tua kepada dokter ya. Sering sekali bercerita bahwa memang ini adalah masalah gangguan pada anak yang sangat-sangat bermasalah, yaitu adalah gangguan pada tidur. Sedangkan kita tahu ya bahwa usia anak-anak adalah usia di mana mereka harusnya bisa bertumbuh kembang ya dokter ya. Kemudian juga mereka harusnya bisa memaksimalkan pertumbuhannya dalam kondisi tidur. Nah ini dengan ada gangguan tidur berarti akan mengganggu juga proses tumbuh dan juga kembangnya. Tepat sekali siang kali ini kita akan membahas tentang tema kita, yaitu adalah gangguan tidur pada anak dengan Dr. Andre Inigo, spesialis anak dari Rumah Sakit Hermina Serpong yang beralamat di Jalan Raya Puspitek kilometer 8 nomor 99 Serpong, Tangerang Selatan. Dan bisa Anda telepon terlebih dahulu di 0217588499 atau Anda bisa langsung email terlebih dahulu di marketing_serpong_hermina@yahoo.com. Dan khusus untuk narasumber kita pada kali ini, Dr. Andre Inigo, spesialis anak, bisa Anda temui di jadwal prakteknya full time nih dari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore dan juga hari Sabtu jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Baik, tadi kita sudah sedikit membahas tentang apa sih yang akan kita bahas di kesempatan kali ini ya dok ya, bahwa anak-anak pun ternyata memiliki gangguan pada tidur. Biasanya nih kalau orang-orang dewasa ataupun yang memang sudah agak berumur gitu ya dok ya, mengenalnya dengan sebutan tidak bisa tidur itu yang namanya, insomnia. Betul sekali ya. Itu dia, insomnia itu memang sering mengganggu pada orang dewasa. Nah ternyata pada anak-anak juga suka mengganggu tidur ini sendiri ya dokter ya. Nah sebenarnya nih dok, kalau boleh tahu sebenarnya apa sih gangguan tidur itu sendiri? Ya kalau kita berbicara tentang gangguan tidur ya, jadi kita harus melihat ini kumpulan dari gejala ya. Gejalanya ini biasanya di jumlahnya ya, jumlah waktu tidurnya ya, kualitas tidur sendiri ya, sampai waktu tidur seseorang itu ya. Berarti memang hitungannya adalah jumlah itu bisa dikatakan dari jam tidurnya ya. Waktu tidurnya yang normal adalah 7 sampai dengan 8 jam, ternyata berkurang gitu ya dok ya. Nah tadi kan kita sempat menyinggung bahwa gangguan tidur ini tidak hanya kepada orang dewasa gitu ya, namun juga pada anak-anak. Sebenarnya dari usia berapa sih dok gangguan tidur ini bisa dirasakan oleh seorang manusia? Iya, kalau bicara tentang usia ya, sebenarnya dari semenjak dia bayi ya, sampai dewasa seseorang bisa mengalami gangguan tidur. Ya. Jadi tergantung dari usia tadi ya. Banyak orang tidak tahu ini tentang tidur itu sendiri ya. Berapa lama sih tidur yang normal untuk seseorang ya. Jadi ternyata dari penelitian memang semakin dia muda mengarah ke dewasa. Jadi yang muda ini waktu tidur itu harus lebih panjang. Oh ya, muda malah harus lebih panjang ya dok panjang, ya? Terus karena ada hormonnya sendiri ya. Hormon tidur ini diproduksi mengikuti irama sirkadian. Mudanya itu sekitar usia berapa nih dok? Mungkin sekilas pengetahuan untuk ayah bunda di rumah. Jadi kalau bayi biasanya kalau bayi baru lahir mungkin 13 sampai 16 jam ya per hari itu normalnya. Kemudian terus kalau anak-anak balita gitu ya, balita sampai mau masuk sekolah ya kemungkinan antara 10 jam sampai 13 jam sudah mulai berkurang nih ya dok ya presentasinya. Kemudian nih dok, usia remaja kita bicara hampir mendekati dewasa, jadi kemungkinan dia masih di atas 7 jam ya, sekitar 9 sampai 10 jam seperti itu waktu normal. 10 jam dan usia dewasa. Dan berkurang biasanya waktu dia pubertas. Pubertas berkurang waktu tidur sampai dewasa itu bisa 7
bahkan bisa cuma 5 jam. Seperti itu normal. Berarti itu informasi mendasar mengenai tidur yang memang dibutuhkan oleh setiap pribadi sesuai dengan jangka umurnya ya dokter ya. Kemudian kalau misalnya kita sedikit membahas tentang gangguan tidur pada anak, mungkin para orang dewasa ataupun remaja yang memang memiliki aktivitas segudang gitu ya dok ya, itu memang memiliki alasan kenapa tidurnya berkurang gitu ya. Namun kira-kira nih dok, kalau untuk anak-anak sendiri, apa sih sebenarnya yang menjadi alasan mereka tidak tidur dengan cukup dan akhirnya terganggu? Namun kita jeda sejenak, boleh dok? Boleh. Oke, baik. Dan tentunya ya bunda, semakin menarik sekali pembicaraan kita pada kali ini dengan tema yaitu adalah gangguan tidur pada anak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Keluarga Sehat. Terima kasih pemirsa, dan masih tetap bersama kami di Keluarga Sehat, dan tentunya masih dengan tema kita yaitu adalah gangguan tidur pada anak. Dan tadi sempat terputus sejenak ya pertanyaan dari Rima yang mewakili ayah bunda di rumah tentang masalah dengan anak dan juga buah hatinya, bahwa biasanya nih kalau orang dewasa ataupun remaja mungkin memang memiliki alasan karena tidurnya terganggu. Namun untuk anak-anak sebenarnya alasan apa sih yang akhirnya membuat mereka memiliki gangguan pada tidurnya? Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita. Ini dok, sebenarnya apa sih dok yang menjadi alasan si anak-anak yang memang usianya juga masih kegiatannya belum terlalu banyak akhirnya tidurnya terganggu? Ya, jadi kalau kita bicara masalah di anak nih, jadi ada dua macam ya. Jadi faktor dari dalamnya sendiri, dari anak-anaknya itu sendiri, atau dari luar, misalnya lingkungan gitu ya dok ya. Kalau bicara dari dalam berarti kebiasaan tidurnya dulu kita harus lihat. Seperti tadi ya, kecukupan tidur berdasarkan usia kan berbeda-beda. Ini yang orang tua sering tidak tahu kan. Waktu misalnya kalau yang lingkungan misalnya sekolah, kegiatan ekstrakurikuler misalnya terlalu capai. Jadi memang mulai ini ya dok ya. Makanan. Makanan pun juga bisa ya. Nah bagaimana dengan gadget nih dok? Gadget ya. Kan anak-anak zaman sekarang lebih teknologinya lebih tinggi ya, gaya hidupnya pun juga setelah berubah nih dari ayah-ayah bunda dan juganya. Ini bagaimana? Apakah berpengaruh juga? Gadget ini ternyata pengaruhnya besar juga. Nonton TV. Jadi jam malam anak mau tidur masih nonton TV misalnya. Mesti main iPad seperti itu. Betul. Jadi itu memang bisa dijadikan salah satu penyebab ya. Kalau dari orang tua ini penting sekali ya. Orang tua biasanya ya istilahnya pendidikan buat anak yang utama ya, menjadi contoh ya, teladan, paling tidak dikasih pengertian ya, diberi kesadaran sedini mungkin. Seperti itu mungkin. Baik, nah kemudian nih dok, biasanya sih seperti apa sih gangguan yang emang dialami oleh anak-anak saat mereka mengalami gangguan tidur? Ciri-cirinya dan kalau kita bicara macam-macam nih ya, jenis-jenis. Ya, seperti yang kalau dari kedokteran diambil dari DSM-4 itu ya. Jadi itu dari mental disorder. Jadi ada dua pembagian besar. Disomnia dan parasomnia. Jadi disomnia itu dia berbicara seperti insomnia. Jadi dia susah untuk tidur ya. Tertidur pun merasa tidak pulas ya, seperti itu. Terus ada juga yang berkaitan dengan irama sirkadian ya. Jadi irama sirkadian itu berlaku 24 jam. Ada terganggu di situ, otomatis insomnia bisa terjadi. Ya, kalau bicara parasomnia ini, ya, kita ada yang misalnya anak-anak tidur berjalan. Seperti itu ya, gangguan kesadaran jadi. Iya, betul. Berarti mimpi pun itu juga menjadi gangguan tidur ya? Mimpi buruk. Nah, itu masuk ke yang kedua tadi, kategori yang parasomnia. Nah ini kan tadi dokter katakan bahwa kata-kata ini diambil dari bidang medis, dari dunia medis. Berarti ada cara penanganannya mungkin dari kedua tipe gangguan tidur ini sendiri? Ya, jadi kalau penanganan ini ya secara tentu saja kalau medis, kita bicara medis kan ada gangguan medis, berarti penyakitnya harus ditanggulangi ya, mungkin diobati ya. Tapi kalau kita bicara non medis ya, nggak ada sakit apa-apa, mungkin keluhannya aja seperti itu ya. Nah kalau ini kita bisa perilaku anaknya seperti apa dulu ya, kebiasaannya, nanti nonton, main, makanan. Nah, ini makanan juga kan
junk food misalnya. Betul. Ya, junk food ini berpengaruh sekali. Ya. Kenapa seperti ini dok? Karena karena kandungannya atau? Kandungan memang ya, kandungan. Jadi makanan yang bagus itu memang yang mengandung tinggi triptofan. Ya. Triptofan itu di mana sih kita bisa dapat gitu ya? Jadi yang tinggi karbohidrat dengan protein, tapi yang rendah lemak. Gitu. Seperti mungkin kentang susu, gitu ya, susu. Ya, kentang boleh, sayur-sayuran. Jadi memang mungkin bisa menjadi tips dan juga saran ya untuk para ayah bunda mengkombinasikan makanan kepada si buah hatinya. Karena ini memang ternyata berpengaruh sekali ya dok ya. Makanan mungkin yang kita pikir hanya sekedar untuk dikonsumsi dan keberlangsungan hidup, ternyata mengganggu juga pada proses tidurnya. Nah kemudian dokter, tadi kan dikatakan bahwa ini bukan penyakit yang memang bisa diobati gitu ya, diberikan obat. Namun apakah dari dunia medis memiliki terapi khusus nih dok untuk masalah gangguan tidur? Terapi ada yang namanya terapi higienis tidur. Jadi secara kita lihat dulu, kita kan kasus per kasus anak ya. Jadi kita lihat dulu anaknya kebiasaannya seperti apa sih, tidurnya jam berapa, aktivitas sehari-harinya seperti apa. Ini yang kita mungkin sedikit kita ubah. Dengan berlalunya waktu diharapkan tidurnya menjadi normal seperti itu. Oke, baik. Jadi memang ini adalah proses yang dibutuhkan tidak hanya dalam waktu singkat ya, namun juga memang memiliki perlu kesabaran memang. Perlu kesabaran long term ya dok ya, jangka panjang ya untuk mengubah suatu kebiasaan, bisa dikatakan seperti itu nih dok. Apa kebiasaan ataukah memang ini ada suatu bisa dikatakan ini kebiasaan atau memang ini wabah gitu dok? Dibilang wabah enggak ya, cuma gangguan aja sih. Oke, berarti memang tidak memungkinkan ya bahwa semuanya akan mengalami hal yang sama ya. Kan beda. Istilahnya kalau anak-anak kesadaran kan masih kurang ya. Kalau orang dewasa mungkin sudah tahu kan. Oke. Seperti itu. Nah dokter, kalau misalnya boleh tahu nih, biasanya saat kita ingin mengetahui apakah anak kita ini cukupkah waktu tidurnya atau memang tidak cukupkah, ini cara menilainya dari aspek apa nih dok? Iya, jadi kecukupan tidur itu pertama, jadi saya mungkin ngomong sedikit tentang hormon tidur sendiri ya, yang diproduksi orang ya. Jadi biasanya kalau pada anak-anak itu hormon tidur mulai berproduksi jam 10 malam. Jam 10 malam, oke dok. Sampai jam 8 pagi biasa. Oke, 10 sampai dengan 8 pagi. Ini yang kadang-kadang menjadi anak misalnya mesti sekolah pagi. Betul. Ya, bangun. Harus bangun lebih juga pagi dipaksa lagi, kan istilahnya. Padahal seharusnya dia masih tidur. Betul. Nah ini jadi masalah. Tapi ada beberapa sekolah kan yang sudah mulai memundurkan jam. Betul. Nah, oke, berarti memang dari rutinitasnya pun tidak mendukung ya untuk mendapatkan tidur yang cukup. Nah, ciri-ciri fisiknya nih dok, kalau misalnya tadi kan memang tentang hormon tidur itu sendiri ya dari si buah hati, memang yang bagus adalah jam 10 sudah mulai aktif sampai dengan jam 8 pagi. Ciri-ciri fisiknya saat dia oh ternyata anak saya kurang tidur nih, bisa ditentukan seperti itu, seperti apa nih? Mungkin dari mukanya atau dari kefitan badannya? Ya, kalau dari malam harinya mungkin dia terbangun nih. Bisa dalam semalam bisa 3 kali terbangun. Misalnya dari kamarnya sendiri dia pindah ke kamar orang tuanya, ya? Dengan berbagai alasan mungkinnya, atau bolak-balik ke WC, kamar mandi seperti itu. Nah kalau pagi-pagi biasanya rewel. Rewel, menangis, marah seperti itu. Jadi emosinya pun ikut beradu ya dok ya? Ya seperti orang nggak seger kan? Iya betul. Dibangun paksa. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali ya dok ya seputar tentang gangguan tidur pada anak. Jadi untuk ayah bunda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Keluarga Sehat. Kami kembali untuk Anda pemirsa, dan tentunya masih dari acara Keluarga Sehat, di mana temanya kali ini adalah gangguan tidur pada anak, dan masih bersama dengan narasumber kami yaitu Dr. Andre Indigo, spesialis anak. Baik, dokter, ini semakin mengkerucut pertanyaan-pertanyaan mungkin yang diwakili oleh ayah bunda yang dari di rumah. Mungkin kita misalnya tadi mengetahui bahwa gangguan tidur ada jenisnya, terbagi atas 2, kemudian juga ada beberapa sebabnya. Dan kita mau tanya nih dok, kan tadi kita sudah sedikit menanya bagaimana cara menanganinya. Kira-kira dampaknya apa sih saat si anak memang kekurangan waktu untuk tidur? Kekurangan tidur ya. Jadi yang paling utama misalnya anak usia sekolah nih. Ya.
Berarti konsentrasi biasa, konsentrasi belajar menurun, otomatis prestasi menurun. Oke, itu prestasinya berturun. Kemudian nih dok, ada lagi kan mungkin? Ada juga yang jadi perilakunya nih, condong ke arah yang tidak kurang baik ya, seperti merokok, minum alkohol, seperti itu ya. Sampai kalau berlanjut terus nih bisa menurunkan imunitas seseorang. Jadi rentan terkena penyakit tertentu. Sering batuk pilek lah, seperti itu mungkin. Wah, berarti ini bisa jadi banyaknya anak-anak saat ini yang gampang sekali sakit karena waktu tidurnya kurang gitu ya dok ya. Nah dokter, kalau misalnya tadi juga sempat mendengarkan bahwa memang ini mengganggu tentang prestasi di sekolah, kemudian juga kepribadiannya dan juga gampang rentan terkena penyakit. Namun kalau usia anak-anak ini biasanya usia tumbuh kembang. Nah, apakah ini juga mengganggu proses penumbuhan tinggi badannya dan macam-macam? Kalau bicara tentang itu ya, pertumbuhan tinggi badan, kalau kita tahu hormon ya, ada hormon growth hormone ini kita bicara. Memang lebih dia itu diproduksi saat kita sedang istirahat. Ya, biasanya istirahat siang mungkin ya, seperti itu. Berarti memang saat terjadi kekurangan tidur otomatis akan terganggu ya. Dan pantesan pada remaja nih misalnya yang sedang mengalami pubertas ya. Nah, biasanya gangguan tidur tuh mulai terlihat ya, makin terlihat. Makin jadi nyata usia, gitu. Makanya kalau diteliti memang remaja ini rentan sekali mengalami gangguan tidur. Makanya banyak yang mengatakan terkena insomnia begitu ya dokter ya. Dan pantesan banyak sekali nih ayah bunda yang mungkin sering memberikan informasi kepada anaknya, ayo kalau mau tinggi tidurnya harus cepat. Nah memang ini ternyata ada alasannya ya, memang ada benarnya ya dokter ya. Nah dokter, kemudian nih menanggapi tentang masalah gangguan tidur pada anak. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan orang tua agar tidur si anak tetap pada waktu yang disarankan, kemudian juga tumbuh kembangnya tetap berjalan dengan lancar? Ya, jadi orang tua pertama mengajarkan pada anak ya, pentingnya istirahat. Tapi orang tua jangan curang nih, anak suruh tidur, orang tuanya masih main gadget gitu ya. Itu ya. Jadi kan anak jadi, aduh orang tua jadi contoh tuh ya. Jadi contoh ya yang baik. Terus yang kedua mungkin dari makanannya ya, tadi ya makanan yang sehat ya. Jauhi kopi ya, junk food. Teh itu sebaiknya kalau lagi mau tidur jangan. Tapi susu mungkin ya, susu putih, jangan susu coklat. Itu juga ada pengaruhnya. Soft drink dikurangi. Kalau perlu tidak mengkonsumsi sama sekali ya, untuk kebaikan tumbuh kembang dari si buah hati. Jadi memang ternyata nih pemirsa bahwa gangguan tidur ini sudah bisa kita pastikan tidak hanya terjadi pada kalangan dewasa saja ataupun remaja, namun juga anak-anak yang masih memang baru saja lahir pun bisa saja kuantitas jam tidurnya itu kurang ya dok ya dari apa yang disarankan. Nah dokter, ini ada jangka panjangnya nggak, dampak jangka panjang dari kekurangan tidur saat usia muda? Apakah memiliki dampak untuk nanti saat dia sudah mulai dewasa ataupun menjadi tua gitu? Ya, kalau kita bicara jangka panjang ya, selain penyakit berulang mungkin ya yang biasa, kepribadian mungkin ya, orang akan lebih depresi seperti itu. Ada lebih kaitannya ke arah sana. Lebih gampang putus asa gitu ya. Menjadi pribadi yang mungkin tidak semangat gitu ya dok. Kan istilahnya kalau lagi belajar sekolah, kok udah rajin, udah belajar dengan giat, tetap aja nilainya. Kan seperti itu kan. Kalau anak kan gimana gitu ya, ditekan terus sama orang tua. Betul. Padahal ada sesuatu yang mungkin keluarga belum tahu nih, gangguan tidur. Betul. Seperti itu. Dan itu semestinya mulai diadukan kepada pihak medis ya, untuk mengetahui lebih dalam dan lebih pas pada masalahnya. Konsultasi mungkin. Nah dokter, kalau misalnya tentang menangani bahwa memang ini bukan penyakit gitu ya, bahwa ini adalah sesuatu mungkin kebiasaan dan bisa diubah, namun untuk jangka yang panjang ya, tidak singkat dan sebentar. Kita sedikit mengetahui bahwa ada beberapa yang mungkin pernah mendengar juga tentang obat tidur nih ya, memang biasa dikonsumsi untuk orang-orang yang sudah cukup dewasa. Apakah obat tidur ini disarankan oleh dunia medis? Ya, jadi kalau obat tidur untuk anak-anak kita lihat dulu ya, kasus per kasus. Apabila dari terapi perilaku misalnya nggak ada perubahan, mungkin bisa dipikirkan dengan bantuan obat-obatan. Dan mungkin yang sedikit berbeda ini obatnya. Kalau orang tua yang sudah mungkin kita bicara yang obat tinggi jenisnya, dosisnya ya,
Ini mungkin yang cuma obat sedasi doang, sedatif doang. Oke. Tapi itu orang tua bisa mengambil keputusan sendiri atau harus menunggu kata-kata dari dokter atau saran dokter? Tentu saja kalau obat-obatan kita kan takut efek sampingnya. Betul. Jadi perlu konsultasi dengan dokter. Oke, berarti jangan asal memberikan obat nih untuk ayah bunda mungkin yang memang, aduh anaknya nggak bisa tidur, tidurnya kurang, mukanya terlalu terlihat lelah setiap saat gitu ya. Ini memang penting sekali untuk tetap berkonsultasi terlebih dahulu ya, karena masalah obat-obatan memiliki efek samping karena ini adalah bahan kimia tetap ya, dan itu harus dipertanggungjawabkan dari dunia medis dulu. Dan dokter, mungkin pertanyaan sedikit dari kasus yang memang pernah terjadi di kehidupan sehari-hari. Biasanya banyak sekali yang mungkin ayah bunda memang sangat-sangat sibuk gitu ya, kemudian pulangnya pun juga jadi larut malam. Nah ini sedangkan si buah hatinya biasanya kan ingin berjumpa gitu, ingin bertemu gitu ya. Nah ini bagaimana nih dok, memberikan pengertian bahwa kepada si anak-anak bahwa tidur cukup itu penting loh gitu. Nih kasarnya gimana nih dok, secara ya bisa dimengerti oleh anak-anak? Tergantung ya orang tua, kita bicara orang tua ya, kedua-duanya kita lihat dulu. Mudah-mudahan salah satu ada yang nggak lembur nih, ada yang temenin. Kalau dua-dua lembur, cari jalan tengah nih mesti ya. Keluarga itu penting sekali soalnya untuk masalah gangguan tidur ini. Oke, baik. Berarti tetap ya ayah bunda walaupun kegiatannya banyak sekali, tetap harus mengutamakan untuk si buah hati kesayangan Anda. Dan sepertinya tiba saatnya nih untuk Dokter Andre ya memberikan tips dan kesimpulan tentang tema kita kali ini, yaitu adalah gangguan tidur pada anak. Silakan dokter untuk ayah bunda di rumah. Jadi buat tips ya di rumah. Pertama orang tua ya, orang tua teruslah beri kesadaran kepada anak-anak ya tentang ya sebagai contoh lah misalnya tidur harus jam berapa, diberikan kesadaran. Ya, yang kedua mungkin makanan yang tadi kan kita ulas ya, makanan sehat ya, susu yang mengandung kaya triptofan ya, karbohidrat tinggi tapi rendah lemak ya, junk food dihindari, soft drink ya. Terus mungkin kalau untuk anak yang sedikit mungkin depresi atau apa, boleh mandi sore itu pakai air hangat nih, biar rileks lah istilahnya ya. Oke, baik. Terima kasih dok. Mungkin konsultasi ya kalau berlanjut di masalah medisnya. Nah, bisa berkonsultasi langsung dengan Dokter Andre nih ya tentunya ya. Dan tentunya untuk para ayah bunda, itu dia tadi tips dan kesimpulan dari Dokter Andre Inigo, spesialis anak. Dan bila Anda ingin langsung berkonsultasi dengan beliau, bisa langsung menuju ke Hermina Serpong yang beralamat di Jalan Raya Puspite kilometer 8 nomor 99 Serpong, Tangerang Selatan, atau bisa ditelepon terlebih dahulu di 021 7588 4999. Dan untuk Dokter Andre, jadwal prakteknya full time ya, dari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 4 sore, dan Sabtu dari pukul 8 pagi sampai dengan 2 siang. Terima kasih dokter atas waktunya. Semoga tetap terus menginspirasi dan menginformasikan kesehatan kepada keluarga Indonesia. Dan akhir kata, saya Rima Demensa pamit. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai bertemu lagi di Keluarga Sehat berikutnya.